Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak semua. Jadi pada hari ini kita akan belajar pelajaran PPKN bab pertama, yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini mengalami sejarah yang sangat panjang melawan para penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya ini menyebabkan bangsa Indonesia kemudian dijajah oleh Jepang. Jepang ini mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati Subang, Jawa Barat, tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang ini pada awalnya disangka baik dan diterima secara ramah oleh bangsa Indonesia, karena pada waktu itu Jepang banyak memberikan semacam janji dan semacam simpati seperti Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Jadi dia menciptakan slogan-slogan atau janji-janji kepada masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia yakin bahwa Jepang ini memang akan membawa Indonesia menuju kemakmuran. Kemudian pada tahun 1945, tentara Jepang ini ternyata juga mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran. Seperti pada Perang Asia Pasifik, Jepang ini dikalahkan oleh Amerika. Kekalahan tersebut ini mengancam kekuasaan Jepang yang ada di negara-negara jajahannya, termasuk salah satunya adalah di Indonesia. Dan perlawanan rakyat Indonesia dan usaha Belanda untuk menjadikan kedudukan Jepang semakin lemah, dan pada akhirnya Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Dan janji tersebut ini digunakan untuk meredam gejolak perlawanan rakyat Indonesia. Kemudian janji Jepang ini diwujudkan ketika Jepang membentuk sebuah badan yang bernama Dokuritsu Junbi Kyosakai atau dikenal dengan BPUPKI, yaitu pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Pada saat itu secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggotanya yang berjumlah 62, yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota dari perwakilan Jepang. Ketua BPUPKI adalah KRT Rajiman Widjodiningrat dengan wakil ketua yaitu Ichibangase Yoshio, yaitu orang Jepang, dan satu dari Indonesia yaitu RP Suroso. Kemudian BPUPKI ini mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali. Yang pertama, sidang BPUPKI ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Pada sidang pertama ini dibahas tentang dasar negara. Kemudian sidang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945, dan pada sidang ini dibahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar.
Kemudian Ketua BPUPKI Rajiman Widyodiningrat ini pada pidato sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan bangsa Indonesia yang merdeka tentunya ini diperlukan suatu dasar negara, maka mengusulkan beberapa rumusan dasar negara. Salah satunya yang mengusulkan dasar negara adalah Muhammad Yamin. Kemudian yang mengusulkan juga ada Supomo. Terus ada Bung Karno atau Insinyur Soekarno. Setelah itu terjadi semacam sidang dan akhirnya disepakati bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Jadi diambil dari berbagai masukan beberapa anggota sidang yang kemudian menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian BPUPKI ini tidak menetapkan Pancasila sebagai dasar negara sebenarnya, karena nantinya akan setelah sidang kedua BPUPKI ini kemudian dibubarkan dan dibentuk PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan. Dan PPKI inilah yang kemudian mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, demikian sejarah bagaimana penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga bisa kita jadikan pelajaran untuk ke depan bagaimana semangat para pendiri bangsa dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video selanjutnya kita akan membuat intro opening video. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share.